Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz sekalian? Alhamdulillah anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi akidah akhlak. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amalan sholihan ilman nafi'an. Amin. Baik anak-anak Ustadz sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu marilah bersama-sama kita membaca bagian dari ayat-ayat suci Al-Quran. Ikuti Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafil husr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik. Anak-anak Ustadz sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Untuk melanjutkan materi pembelajaran itu, di mana judulnya adalah Ayo Mengenal Sifat-Sifat Allah. Sebelumnya, Ustadz ingin menanyakan terlebih dahulu tentang pembelajaran yang sudah kita lalui di minggu kemarin. Anak-anak sekalian, Ustadz ingin bertanya, ada berapa sifat-sifat Allah? 3. Yang pertama apa, Nak? Sifat wajib, bagus. Yang kedua, sifat mustahil. Yang ketiga, sifat jaiz. Baik, pintar. 100 buat anak-anak Ustadz semuanya. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sifat wajib Allah. Ada berapa sifat wajib Allah? 20. Ada 20. Baik, pintar semuanya. Nah, ini pada hari ini kita akan masuk ke judul kita yang baru, yaitu mengenal sifat mustahil dan jaiz bagi Allah. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sifat wajib Allah, dan minggu ini kita akan mempelajari tentang sifat mustahil dan jaiz bagi Allah. Baik, anak-anak Ustadz sekalian, ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diperhatikan kontrak belajarnya. Ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak Ustadz sekalian, coba anak-anak semua perhati ke dalam gambar. Ada berapa gambar yang anak-anak lihat di papan? Baik, gambar apa yang pertama? Nah, ini adalah gambar gunung berapi yang lagi erupsi atau lagi meletus dan sedang mengeluarkan lahar. Artinya apa? Ini adalah satu kekuasaan dari Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Ia memberikan suatu cobaan atau ketika Dia menginginkan untuk melakukan sesuatu. Kemudian apa yang kamu lihat pada yang kedua? Tsunami. Bagus. Itu adalah gambar tsunami, di mana artinya adalah
bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa untuk segala sesuatu keinginan yang ingin ia lakukan, baik memberi rezeki ataupun memberi azab. Anak-anak sekalian, Ustadz akan membagi kepada 3 kelompok. Ini kelompok 1, baris yang di tengah kelompok 2, dan yang di ujung kelompok 3. Di mana nantinya setiap kalian minta mengambil sari dari gambar yang tertera di papan tulis. Paham ini? Paham. Kita lanjut. Nah, ini merupakan pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada 20 sifat Allah. Sifat wajib Allah. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayyan, sama, basar, kalam. Qauluhu qadirun, qauluhu muridan, kaunuhu aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini adalah 10 yang kita pelajari di minggu yang lalu. Sekarang kita akan masuk ke judul mustahil dan jaiz bagi Allah. Anak-anak Ustadz sekalian, ini yang dimaksud dengan sifat mustahil Allah. Apa itu? Sifat mustahil Allah maksudnya adalah sifat-sifat yang mustahil. Apa yang dimaksud dengan sifat mustahil bagi Allah? Sifat-sifat yang mustahil ada pada apa yang disebut dengan sifat mustahil Allah? Sifat-sifat yang mustahil ada pada Allah. Jadi sifat-sifat ini mustahil ada pada Allah. Ada berapa sifat itu? Ada 20. Apakah dia? Nah, ini adalah sifat yang mustahil pada Allah. Yang pertama, adamun. Adamun ini adalah sifat wajib Allah. Yang pertama yaitu wujud. Apa artinya? Adamun artinya tiada, wujud artinya ada. Berarti Allah itu mustahil tidak ada. Paham? Apa yang dimaksud dengan adamun? Tidak ada. Artinya apa? Allah itu ada. Yang kedua, khususun. Artinya apa? Ya. Artinya Allah itu baru. Berarti Allah itu ada yang mendahuluinya, ada sebelum Allah. Itu tidak ada pada sifat Allah. Kenapa? Karena Allah adalah yang pertama. Dari semua yang ada di alam semesta ini, Allah lah yang pertama. Maka tak ada yang mendahuluinya. Paham? Yang ketiga, fanaun. Fanaun artinya berubah-ubah. Allah tidak berubah-ubah atau berakhir. Allah kekal. Yang keempat, mumatsalatun lil hawadisi, sama dengan makhluknya. Tidak, Allah tidak sama dengan makhluknya. Kelima, karahatun, atau tidak berkemauan atau terpaksa. Allah tidak pernah terpaksa. Allah akan melakukan apapun yang Ia kehendaki. Yang keenam, ajaju. Tidak, Allah maha ta'addudi, artinya lebih dari satu bilangan. Tidak, Allah sendiri. Ya, Allah tidak ada duanya, tidak lahir dan tidak pula dilahirkan. Qiyamu bi ghairihi, artinya Allah itu berdiri atas bagian yang lain. Tidak, Allah itu berdiri atas dirinya sendiri. Kemudian jahlun, bodoh. Tidak, Allah tidak. Kemudian mautun, mati. Tidak, Allah tidak. Kemudian sumum, tuli. Kemudian umyun, buta. Tidak, Allah tidak. Kemudian yang maha bodoh. Tidak, Allah itu maha pintar, maha bijak. Kemudian apa? Mukrahun, artinya apa? Tidak menentukan perkara segala sesuatu.
Ajijan artinya lemah, tidak, Allah itu maha kuat. Kemudian bumun, bisu, tidak, Allah atau mutakallim. Kemudian mayitun artinya apa? Yang mati, tidak, Allah tidak mati, Allah hayyan. Kemudian Allah maha mendengar, sami'an. Kemudian a'ma atau buta, tidak, Allah tidak buta, Allah basir, Allah maha melihat. Dan yang terakhir abkam artinya bisu, tidak, Allah mutakalliman atau maha yang berbicara. Nah, ini adalah 20 sifat mustahil tadi dengan maknanya. Baik, itulah tadi sifat-sifat mustahil bagi Allah. Artinya Allah tidak memiliki sifat-sifat yang tadi. Ada berapa sifat mustahil Allah? Ada 20. Baik, setelah ini nanti akan Ustaz tanyakan per kelompok untuk menyebutkan 5 dari setiap sifat mustahil Allah. Nah, sifat jaiz Allah artinya adalah sifat yang boleh ada dan sifat juga yang tidak boleh ada. Boleh Allah buat, boleh juga Allah tidak buat. Sifat jaiz artinya adalah jadi. Sifat Allah yang ini hanya satu. Apa itu? Artinya adalah sifat jaiz ini hanya ada satu, yakni fi kulli mumkinin au tarkuhu au Allahu, mungkin berbuat segala sesuatu atau mungkin meninggalkannya. Oleh karena itu Allah memiliki kebebasan berbuat atau meninggalkan tanpa ada yang memaksa. Nah, inilah sifat jaiz Allah. Apa maksudnya sifat jaiz? Allah bisa menentukan apapun yang dia mau kerjakan dan apapun yang dia tinggalkan. Baik, paham ini anak-anak semua? Nah, ini merupakan kompetensi atau pertanyaan refleksi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ada berapa sifat-sifat Allah? Ada berapa sifat-sifat Allah? Ada 3. Sebutkan. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Bagus. Ada berapa sifat mustahil Allah? 20. Coba kamu sebutkan satu. Apa? Adamun. Bagus, pintar. Coba nak, kamu sebutkan satu. Idam. Bako. Belum? Sekali lagi. Apa? Coba dilihat ini. Apa? Diingat kembali. Fana. Fana. Apa arti fana? Berakhir. Bagus. Allah itu tidak berakhir. Pintar. Ustadz yakin semuanya ini sudah bisa memahaminya. Ustadz percaya nanti setelah ini kita akan mengerti apa yang dimaksud dengan sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, dan sifat-sifat jaiz bagi Allah. Baik, anak-anak semuanya, inilah bahasan kita tentang hari ini. Semoga apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini menjadi penambah pengetahuan kita bahwasanya Allah maha dari segala maha dan menguasai dari setiap apa yang ia ciptakan di muka bumi Allah ini. Anak-anak Ustadz semuanya, Ustadz berdoa semoga dengan pembelajaran ini dapat menjadikan kita menjadi orang yang lebih bertakwa dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak Ustadz semuanya, pembelajaran kita mungkin hanya sampai di sini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.